Hai kamu, apa kamu tahu kalau kamu itu spesial? Nggak ada satupun di dunia ini yang kayak kamu. Kamu itu patut dicintai, bukan hanya oleh orang-orang di sekitar kamu, tapi juga sama orang yang paling penting di kehidupan kamu, yaitu kamu. Hai Sobat HI, balik lagi sama aku Jafira. Nah, sebelum kita mulai untuk penjelasannya, aku mau tanya dulu nih ke Sobat HI. Pernah nggak sih Sobat HI itu ngerasa kayak nggak guna atau nggak pantas dicintai? Atau ketika Sobat HI ngeliat cermin, Sobat HI itu kayak ngerasa, kok aku jelek ya? Kok aku jerawatan? Kok aku gendut? Dan lain-lain. Atau justru sekarang, Sobat HI itu sering banget melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau malah menyiksa diri sendiri. Kalau iya, Sobat HI harus berusaha untuk memulai mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri atau self-love bukan berarti nganggep kita itu paling baik, paling benar, paling cantik, paling ganteng, bukan. Karena self-love itu berbeda dengan narsistik. Nah, self-love itu tentang mencintai diri kita apa adanya tanpa harus menjadi egois. Gimana cara kita untuk menempatkan diri kita sebagai prioritas. Self-love itu tentang menerima diri kita apa adanya, menerima kelebihan kita, menerima kekurangan kita. Nah, itu yang self-love sebenarnya. Nah, berbicara tentang self-love, kenapa seseorang itu harus mulai mencintai dirinya sendiri? Karena self-love sendiri sebenarnya punya banyak manfaat. Banyak pakar-pakar yang bilang kalau misalnya seseorang mulai mencintai dirinya sendiri, maka seseorang itu akan lebih cenderung untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita itu lebih cenderung untuk tahu apa kebutuhan kita secara emosional, spiritual, maupun secara fisik. Misalnya kamu memenuhi kebutuhan kamu dengan istirahat yang cukup, tanpa membuang-buang waktu untuk kegiatan-kegiatan yang tak berguna, kayak gitu. Nah, manfaat lainnya dari self-love sendiri adalah menambah kebahagiaan ekstra dalam hidup kamu. Dan juga kepercayaan diri kamu akan lebih meningkat dengan adanya self-love itu sendiri. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, aura kamu atau pesona kamu itu akan juga ikut meningkat. Oleh karena itu, orang yang mencintai dirinya sendiri, orang yang pede terhadap dirinya sendiri, cenderung terlihat lebih mempesona atau menawan. Perkara tentang self-love itu memang bukan suatu hal yang mudah atau sesuatu yang instan, terjadi gitu aja. Tapi bukan berarti kamu dan juga aku nggak bisa untuk memulai mencintai diri sendiri. Nah, kalau kamu pengen berusaha untuk mencintai diri sendiri, aku punya beberapa langkah kecil untuk memulainya. Yang pertama yaitu awali hari dengan bersyukur. Ketika kamu bangun tidur, kamu mengucapkan syukur tentang segala nikmat yang telah diberikan kepada kamu, tentang betapa cantiknya kamu, tentang kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan hal-hal lainnya. Setelah bersyukur, yang kedua adalah pikirkan tentang hal-hal positif. Kamu bisa aja berpikir tentang betapa kamu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, tentang apa aja yang telah kamu raih, pokoknya tentang apapun yang bikin kamu tersenyum. Nah, yang ketiga, stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Oke, ini mungkin hal yang susah, apalagi ketika kita ngelihat media sosial, contohnya Instagram. Kenapa orang itu kelihatan cantik, kenapa orang itu kelihatan ganteng, kelihatan mewah dan lain-lain, sementara kita di rumah jerawatan dan lain-lain. Soalnya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin aja yang kita lihat orang-orang di Instagram misalnya kan, dia itu cantik dan kayak hidupnya tuh nggak ada masalah, tapi kita nggak tahu kan apa yang telah dilaluinya dan gimana sih hidupnya di realita. Yang keempat, penuhi tubuh kamu dengan makanan dan minuman yang bergizi dan bernutrisi. Nah, ketika kamu mencintai diri kamu sendiri, kamu harus paham tubuh kamu itu membutuhkan apa aja. Ya tentu makanan dan minuman yang bergizi dan baik untuk kesehatan. Ini juga menjadi salah satu hal yang paling penting. Nah, yang kelima yaitu lakukan apa yang kamu butuhkan,
bukan sekedar yang kamu inginkan. Banyak orang-orang yang hanya melakukan apa yang diinginkannya. Jadi saran aku di sini, Sobat HI menuliskan to-do list atau kegiatan-kegiatan apa aja yang harus dilakukan untuk menunjang kesehatan atau mungkin masa depan dari Sobat HI sendiri. Pokoknya memang benar-benar hal-hal yang dibutuhkan oleh kita sendiri, bukan dibutuhkan oleh orang, apalagi yang bersifat hanya untuk menyenangkan orang. Yang selanjutnya yaitu setting boundaries atau mengatur batasan. Nah, Sobat HI, banyak banget orang-orang yang karena pengen punya relasi yang baik dengan semua orang, dia itu cenderung mengikuti semua keinginan orang lain tanpa sadar kalau misalnya dia itu terpaksa atau melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya kayak gitu. Jadi saran aku di sini, ketika kamu nggak mampu atau misalnya nggak mau untuk mengikuti suatu kegiatan, padahal kamu disuruh atau diajak oleh teman kamu atau relasi kamu atau siapapun itu, jangan ragu untuk bilang enggak. Di sini juga kita bisa ngelihat siapa orang yang pengertian sama kita dan yang enggak. Ketika kita bilang enggak, dia enggak akan ngejauhin kita, tapi malah memberi pengertian kayak gitu. Nah, yang ketujuh yaitu kelilingi diri dengan orang-orang yang memberi dukungan dan mencintai diri kita. Ini masih bersangkut paut dengan yang tadi. Kita harus sadari orang-orang yang mendukung kita, memberi energi positif bagi kita, bukan orang-orang yang justru ninggalin kita saat kita susah. Nah, yang kedelapan yaitu lindungi diri sendiri. Maksudnya lindungi diri sendiri ini baik dari toxic people, toxic relationship, atau justru mungkin pikiran-pikiran negatif atau makanan yang kurang baik untuk kamu. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena ketika kita mencintai seseorang, kita berusaha untuk melindungi dia kan. Nah, ketika kita mencintai diri kita, kita juga harus berusaha untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya adalah beri diri kamu apresiasi. Karena kadang-kadang kita itu butuh apresiasi untuk lebih semangat atau melakukan sesuatu hal dengan lebih baik. Dalam hal ini, kita itu nggak perlu nunggu orang untuk memberi apresiasi atau pujian ke diri kita. Orang yang paling wajib untuk memberi kita apresiasi adalah diri kita sendiri. Nggak peduli besar atau kecil pencapaian kamu harus tetap mengapresiasi diri kamu. Menurut aku, ini juga salah satu untuk menangkal dari depresi atau tidak merasa dihargai. Yang ke-10 adalah maafkan diri sendiri. Aku paham banget ketika kehidupan berjalan, mungkin nggak semua apa yang kita inginkan itu tercapai. Kadang kita udah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran, pokoknya dengan sepenuh hati, tapi kenyataannya kita masih mengalami kegagalan atau sesuatu yang terjadi itu nggak sesuai sama ekspektasi kita. Mungkin dalam tahap ini kamu bakal merasa terpuruk, dan menurut aku itu wajar. Tapi ketika kita sudah terpuruk dan ketika kita udah meluapkan emosi negatif kita patut untuk memaafkan diri sendiri. Katakan kepada diri sendiri bahwa kamu udah berusaha untuk sebaik mungkin dan berjanji untuk melakukan lebih baik lagi di masa depan. Jadi jangan jadikan kegagalan itu sebagai hal yang membuat kamu terus-terusan terpuruk. Itu tadi langkah-langkah kecil dan sederhana untuk memulai mencintai diri sendiri. Kalau misalnya Sobat HI punya langkah-langkah yang lebih membantu, langsung komen aja di bawah, dan komen juga kalau Sobat HI punya sesuatu yang harus kita bahas di video selanjutnya. Dan seperti biasa, aku minta dukungan untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Makasih udah nonton, dan jangan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Dadah!